Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel YouTube gua. Seminggu gua nggak bikin video nih. Aduh, maafin ya guys ya, karena memang gua tuh seminggu terakhir tuh agak kurang enak badan. Jadi gua belum sempat bikin video lagi dan memang seminggu terakhir juga gua nggak banyak pergi ya. Jadi ya udahlah ya, karena konten gua ini fokusnya di Frigo, jadi ya sudah gitu. Karena nggak ada konten. Oke, jadi di video kali ini tuh gue pengen menjawab lagi guys beberapa pertanyaan ya dari teman-teman ya. Karena ada pertanyaan yang oke untuk dijawab juga nih kayaknya ya. Oke, langsung aja yang pertama dari Jarod Yudo 8007 ya. Di konten gue yang Yamaha Frigo 125S Vampir Oli. Nah, dia nanya nih, servis kedua bisa bawa oli sendiri nggak? Maksudnya ini kalau di servis Yamaha kali ya, di bengkel Yamahanya. Ya sebenarnya bisa-bisa aja, cuman ya yang jadi kendala itu adalah, coba baca lagi deh buku petunjuknya ya, buku petunjuk servisnya. Kalau di servis itu kita pakai istilahnya apa? Yang bukan produk dari Yamaha, itu garansinya itu hangus kalau nggak salah. Dan lagian juga menurut gua kalau baru servis kedua mah nggak usah bawa-bawa oli sendiri gitu, mending ya udah pakai aja gitu dari Yamahanya. Kan servis kedua tuh berarti motor baru jalan kurang lebih sekitar 4 bulanan kali ya, 4 bulan 5 bulan. Jadi ya udahlah pakai dulu aja normal-normalnya kalau menurut gua, sesuai standar dari Yamahanya. Tapi kalau misalkan mau bawa juga ya terserah gitu. Nah, tapi juga kalau misalkan cuma untuk ganti oli aja, menurut gue ya ngapain datang ke bengkel Yamahanya, tinggal ganti sendiri aja sih bisa kalau menurut gue ya. Atau ke bengkel terdekat yang mungkin biayanya bisa lebih murah. Gitu ya, Jarod Yudo. Kemudian pertanyaan dari, ini bukan pertanyaan ya, ini lebih ke informasi. Frigo standar on the road di Bogor Cisarua itu 23 juta kurang 500 ribu, berarti sekitar 22.500 ya. Ya segituan lah, karena memang beda kota pasti akan beda harga juga guys, jadi nggak bisa disamaratakan. Cuman ya pasti kalau misalkan masih di Jabodetabek biasanya nggak jauh-jauh beda lah harganya dengan harga on the road di Jakarta nya. Kemudian dari Hikmah Pro 1373, bagusan versi standar atau versi S-nya bang? Urusan aki gimana untuk keduanya? Ya jelas kalau menurut gue bagusan versi S ya. Ini gue melihat dari fitur. Kalau fitur jelas pasti lebih bagus versi S, karena pertama udah keyless. Terus yang kedua versi S itu dia punya hazardnya juga. Terus ada triple S ya, start stop system. Nah, jadi fiturnya lebih banyak dibandingkan versi standar. Kalau versi standar itu dia nggak ada keyless. Kalau gue pribadi, gue itu lebih suka motor yang keyless, karena masih kalau sekarang ya, apalagi Matic ya, untuk keamanan itu jauh lebih aman dibandingkan dengan kunci motor ya, anak kunci motor gitu. Tapi kalau kita bicara dari sisi warna, kalau menurut gue pribadi warnanya gue lebih suka di versi standar, dan varian warnanya lebih banyak, ada 4 ya kalau nggak salah, 4 apa 5, 4. Sedangkan di versi S itu cuma ada 2 warna. Jadi kalau untuk warna gue lebih suka di versi standar. Terus kalau untuk urusan aki gimana untuk keduanya, karena yang gue punyanya yang versi S ya, jadi mungkin berdasarkan pengalaman gue nggak ada masalah, akinya fine aja sampai sekarang juga masih aman. Nanti servis ketiga gue tuh bulan November kayaknya. Nah, sejauh ini nggak ada masalah untuk aki ya. Itu buat Hikmah Pro 1373. Kemudian dari Halimatus Sobiroh 761. Bener banget Frigo anak tiri Yamaha. Tadi jalan-jalan di Sunrise Mall Mojokerto, ada stand Yamaha, dan lucunya di brosur daftar harga motor Yamaha nggak ada Frigo cuy di listnya. Ya jadi mungkin memang tiap dealer itu kan punya strategi masing-masing ya. Kemungkinan dealer tersebut memang pengen nge-push produk di luar Frigo gitu. Karena memang gue juga melihat sih jarang banget ya ada dealer yang istilahnya
spotlight lah, meng-headlightkan si apa Frigo ini gitu. Paling kalau Yamaha itu biasanya spotlightnya itu NMAX atau Fazio atau ya dua itulah paling sering ya, NMAX, Fazio, Villano lah gitu, antara itu aja paling. Aerox lah itu. Kemudian dari Serbarame, boros 35 km 1 liter Pertamax. Itu di konten gue yang plus minusnya sama Frigo 125S ya. Sekali lagi ya gue bilang, kalau masalah irit dan boros itu persepsi orang beda-beda. Kalau menurut lu boros di 35 km per liter ya it's okay, gak masalah gitu. Karena mungkin perbandingan lu mungkin dibandingkan dengan motor Honda Beat ya, atau mungkin motor lain yang keiritannya lebih irit ya nggak masalah. Cuman kalau menurut gue pribadi, karena gue pernah pakai motor yang lebih boros dari Frigo, jadi gue merasa Frigo ini termasuk irit. Bahkan gue juga udah pernah nguji secara langsung 1 liter Pertamax itu gue dapat 56,2 km. Jadi menurut gue itu termasuk irit. Kalau lu bilang di angka 30 sekian gitu ya, nggak nyampe 40, jujur gue nggak percaya sejujurnya, karena ya gue udah membuktikan gitu. Jadi kalau masih ada yang bilang di angka 30-an itu, to be honest gue nggak percaya guys, sorry ya guys ya. Mungkin bisa jadi ini mah, mungkin kalau di angka segitu bobot yang diterima Frigo ya, mungkin bobot drivernya mungkin benar-benar yang big size, atau mungkin juga nggak pernah ngerem kali ya, ngegas terus. Jadi bukan berkendara dalam kota lah gitu. Nah itu mungkin bisa aja gitu ya, di angka 35-37 mungkin. Tapi kalau misalnya dalam kota terus di angka segitu gitu ya, bawa motornya yang standar lah, standar dalam kota kayak gimana. Kalau ada yang bilang 30, enggak, gue nggak percaya. Kemudian dari KT Bentar 776, hadir bang, sama kayak saya pengguna motor biasa aja. Motor saya sendiri MX King. Wah ini motor keren nih jujur ya. Motor gigi yang keren tuh MX King, gue suka banget. Motor Mami Mio M3 ini juga enak ya. Mio M3 tuh ringan ya. Motor entry levelnya Yamaha. Ini head to headnya itu sama Honda Beat. Motor Beat anak saya 2024 udah kejual. Beatnya udah jual, mau beli NMAX Old yang second. Oke, pokoknya motor Yamaha emang paling nyaman dan ganteng semuanya bang. Jujur gue juga memang merasa Yamaha itu kalau dari segi desain ganteng loh. Menurut gue loh ya, mayoritas produk Yamaha itu ganteng ya. Memang nggak bisa dibilang semua, tapi gue merasa Yamaha itu keren gitu kalau bikin desain. Terus yang kedua, build quality-nya juga. Honda juga sama, Honda juga kalau bikin desain juga ada yang keren juga produknya. Tapi gue merasa kalau Yamaha tuh biasanya ya, generasi pertama Yamaha itu kayak anjir cakep, tapi pas nanti generasi berikutnya itu agak mulai aneh-aneh nih. Gitu biasanya kalau Yamaha. Nah cuman kalau dari Yamaha, keunggulannya ini yang sering gue rasakan itu adalah dari dulu ya, joknya itu selalu empuk. Nah kalau di Frigo ini jujur gue merasa aduh ini apa ya, kayak apa gitu. Joknya itu keras banget guys, jadi kayak kurang suka gue jujur ya. Kalau Frigo ini gue kurang suka di joknya, dan dek kakinya sempit soalnya gitu ya. Terus dari @gua ganteng 7062, kalau pakai pendingin radiator pasti penjualannya meningkat. Tergantung ya, kan mungkin ada aja orang yang nggak suka pakai radiator, ada yang suka pakai radiator, jadi ada plus minus sebenarnya ya pakai radiator itu. Kalau yang nggak pakai radiator biasanya dia lebih simpel. Toh kan nggak perlu juga pakai cairan kan untuk mendinginkannya gitu, jadi benar-benar pakai air cooled gitu loh, pakai udara. Itu lebih simple biasanya. Dan gua tipikal orang yang simple kayak gitu juga, jadi kalau gua pribadi sebenarnya nggak terlalu bermasalah mau pendingin radiator, mau pendingin dengan udara. Yang penting mah dari sisi kenyamanan gua pakai enak gitu. Terus sesuai lah sama kebutuhan gua, itu aja kalau gua. Terus dari @daisuke botak 1, alhamdulillah baru kebeli sekarang Frigo biru Dove, buat berkendara enak banget, sok depan empuk tarikan maknyos. Frigo biru Dove ini berarti yang seangkatan gua ya, karena kalau Frigo yang sekarang yang birunya itu warnanya glossy. Berarti kemungkinan ini Frigo tahun 2023 sampai 2024 seangkatan gue lah intinya, di bulan bukan Maret
Mei, sekitar bulan Mei ya. Frigo Dove ya, biru Dove. Ini keren sih warnanya memang. Cuman kalau kalau merasa shock depannya empuk, ya alhamdulillah ya, berarti mungkin ada perubahan mungkin. Tapi kalau gue pribadi merasa Frigo itu shock depan belakangnya agak agak kayak batu ya, keras soalnya. Kemudian dari Anam Roysul 5351 sama Vario 125 dan 160 sama nggak luasnya. Nah ini mungkin bagian dek kaki ya. Kalau gue sih melihat Vario itu dia agak sedikit lebih luas ya untuk dek kakinya dibandingkan dengan Frigo. Gue merasa Frigo ini motor matic yang dek kakinya paling kecil deh. Maksudnya itu jaraknya ya, jarak antara depan dan belakang itu sempit kalau Frigo ini. Kalau motor yang lain kayaknya dia lebih luas sedikit. Kemudian dari Kaluyo 3913, bingung di Frigo atau Fazio. Nah ini sebenarnya pertanyaan yang memang hampir sering sekali ya ditanyakan ya, karena memang harganya beda-beda tipis. Tapi balik lagi sebenarnya ke fungsinya. Kalau pengen motor yang lebih ringan itu pilihnya Fazio. Kemudian motor yang desainnya lebih klasik pilihnya Fazio. Kemudian motor yang mungkin lebih irit sedikit karena Fazio itu udah ada hybrid ya sekarang ya, pilihnya Fazio. Tapi kalau misalnya pengen motor yang bagasinya luas banget kayak NMAX, pilih Frigo. Pengen motor yang kalau ngisi bensin gak perlu turun, pilih Frigo gitu. Jadi balik lagi lah ke kebutuhannya masing-masing. Kalau misalnya kebutuhannya adalah untuk yang bawa barang lebih banyak ya gue menyarankan Frigo. Tapi kalau kebutuhannya untuk dalam kota aja gitu ya, jarang bawa barang yang banyak, maksudnya untuk bagasi sekelas Fazio itu cukup, ya udah pilih Fazio gitu ya. Kaluyo 3913 ini @duo 3060, syutingnya di CG Bandung itu ketahuan. Kan memang di Bandung ya. Gue kan memang di Bandung. Jadi gue memang nge-recordnya itu pasti di Bandung, bukan di luar Bandung. Dari @risa 2928. Kemarin sempat ke dealer lihat motornya, tapi ternyata depannya sempit sekali, nggak bisa bawa tas saya yang lebarnya 25 cm-an. Legaan depan motor Mio Z saya. Bener ya, memang Frigo ini sempit banget depannya. Bagian dek kaki itu terlalu sempit. Jadi kalau misalnya bawa barang-barang yang terlalu besar untuk di depan tuh ya gue nggak menyarankan ya. Kemudian ada yang komen, bener jadi aing ambil Burgman-nya Suzuki karena deknya luas dan bagasi juga lumayan. Ya memang Burgman tuh luas ya, karena dia kan jenis motornya tuh mirip-mirip kayak NMAX. Cuman kalau dari sisi harga pun jauh, Burgman tuh lebih mahal kalau nggak salah dibandingkan dengan Frigo. Jadi ya nggak bisa head to head lah. Kemudian dari Haria Surya 3025, Mio Gear 2 galon aman bang. Ya itulah seperti yang gue bilang guys, Frigo ini kecil deknya ya, kurang nyaman jadinya ya. Nah jadi itu dia video gue kali ini ya guys ya. Udah gue jawab-jawabin nih pertanyaan dari teman-teman yang komen. Nah buat teman-teman yang mau komen lagi boleh silakan komen aja ya, nanti gue akan coba menjawab pertanyaan dari teman-teman sesuai dengan pengalaman gue ya, terutama dari yang gue rasakan tentang Frigo gue, ataupun mungkin pertanyaan hal lain, it's okay ya guys ya, langsung komen aja. Segitu dulu aja video gue kali ini. Jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. See you.